Keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Bagaimana ini para pemuda menurut kita untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya? Kita tidak bisa gegabah, Bu. Proklamasi. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore itu, setelah mendengar berita kekalahan Jepang di dalam radio, Sultan Syahir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita mengembirakan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Berita ini saya mendengar dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di negara kita. Sungguh, kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi, sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita. Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Dan sekutu juga belum masuk ke kekuasaan Indonesia. Baiklah, saya mengerti, Bu. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini? Apakah kalian semua setuju? Setuju. Tapi, jangan sampai proklamasi ini diproklamir oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak hadir dari Jepang. Kemerdekaan ini hanya kitalah yang menyusunnya sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian harus pergi ke kediaman Bung Karno. Sementara golongan pemuda akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Kami datang mencarinya. Oh, Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa? Ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya.
Silakan masuk, saya panggilkan dulu. Kang Mas, ada yang datang mencari. Sadaqallahul azim. Ya, saya Bu. Para pemuda datang mencari, katanya ingin membicarakan hal penting. Baiklah, saya akan menunggu mereka. Selamat duduk. Saya dengar dari istri saya ada hal yang ingin kalian bicarakan. Gini, jadi kami kemarin mendengar berita bahwa Jepang menyerang kepada sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekuasaan Indonesia. Jadi kami kemarin mengadakan rapat dan semuanya setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera menyiapkan kemerdekaan untuk Indonesia. Secepatnya akan saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Tapi kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Bung, karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan jika kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Jepang pasti menyerang kita? Justru itu, saat ini bukan Jepang lagi yang berkuasa. Jadi kita tidak bisa menyanyiakan kesempatan ini. Nanti saja setelah kita berunding dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI adalah satu-satunya cara agar Indonesia merdeka. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut kita untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya? Kita tidak bisa gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkannya secara matang. Kalau tidak, akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berjaya kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, urusan kemerdekaan juga akan dibahas kembali pada tanggal 18 Agustus di sidang PPKI mendatang. Lalu, bagaimana dengan golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat ya? Mari, Bu, kita keluar. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud bahwa Anda dan Bung Hatta untuk kami buat pengasing. Tempat pengasingan? Tempat apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat pengasingan agar terhindar dari bentrok antara rakyat dan orang Jepang. Baiklah, saya akan ikut. Sebaiknya Ibu Atmawati dan anak Anda berserta, Bung, agar menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan ajak mereka.
Sementara itu, di kediaman Bung Hatta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk apa kalian datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami memilih tempat pengasingan. Mengapa kalian membawa kami ke tempat pengasingan? Ya, kami akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat pengasingan agar terhindar dari bahaya antara bentrok rakyat dan Jepang. Baik, saya akan ikut. hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apa sudah tahu gimana perbedaan Soekarno dan Bung Hatta? Kami tidak tahu tuh. Sekarang kepada sih, mana mereka sekarang? Aku akan menjalin bersama dengan mereka sebagai Jakarta, dan aku akan menjalin kepastian hukum atau rakyat. Aku bisa percaya pada Tuhan. Baiklah, kami akan cepat karena Mas Beklo. Kayaknya itu kata kali saya Beklo. Nah, jelaskan sekarang mengapa kalian membawa kami ke sini. Maafkan atas rancangan kami ini demi keselamatan kalian. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah kami sudah katakan kepada kalian, untuk masalah kemerdekaan akan dibicarakan lagi dengan PPKI? Memang benar katanya. Tapi kami selalu berpendapat, mengapa kita tidak kemerdekaan oleh Jepang? Mengapa kita tunduk hukum Sunda PKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? Saya itu kan dengan Jepang. Sementara kami menginginkan untuk melaksanakan proklamasi tanpa cabutan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lagipun kita masih membutuhkan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang bangsa kita hanyalah janji manis belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekarang saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak ada ketegangan. Baik. Bung, mari ikut saya sebentar. Saya mengerti perhitungan kalian berdua. Mungkin kita belum terlalu matang untuk mempertimbangkan ini. Tapi apakah itu mungkin? Apakah kami bisa? Tentu saja Bu, kita akan menemukan jalan keluar. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Akhirnya saya menemukan kalian. Sebenarnya kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami sepakat untuk merayakan tentang Jepang. Jadi kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap.
Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pada malam itu, akhirnya Soekarno-Hatta bersama para pemuda memutuskan untuk menyusun naskah di rumah Laksamana Maeda. Permisi, selamat malam. Kami ingin bertemu dengan Tuan Laksamana. Baiklah, silakan masuk. Tuan ada di dalam. Terima kasih. Selamat malam, Tuan. Ada apa? Kenapa Tuan mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Mohon maaf jika kedatangan kami pada malam hari ini mengganggu waktu istirahat Anda. Kami di sini bermaksud ingin menanyakan, apa kemana berita menyerahnya Jepang kepada sekutu itu? Dari mana Tuan mendengar berita tersebut? Salah satu dari pemuda kami mengetahui hal tersebut lewat radio luar negeri, Tuan. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan di Indonesia, karena kami masih bertanggung jawab atas keamanan Indonesia. Sekarang Tuan, para pemuda meminta untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan setuju? Begini, kalau Maeda mengizinkan, apakah kami boleh meminjam rumah Anda? Boleh, memang untuk apa? Kami sepakat, apabila berita itu benar, kami akan memproklamasikan kemerdekaan secepatnya, yakni esok hari. Apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencananya kami akan meminjam rumah Tuan untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Tuan. Ya sudah, ayo kita buat di ruang tengah. Rasanya tidak enak jika kita semua berunding langsung. Bagaimana jika Anda, Bung Hatta dengan Ahmad Subarjo dan saya untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Benar, sebaiknya memang mereka lah yang menuju ruang tengah. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang tengah rumah Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Biarkan saya mencatat. Baiklah. Untuk pembukaan, kata apa yang bagus ya? Bagaimana kata maklumat seperti kata itu cocok untuk pembukaannya? Menurut saya, bagaimana jika proklamasi saja? Ya, bagus. Lalu, untuk isinya apa? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir dahulu. Bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena kan naskah ini mewakili seluruh rakyat Indonesia. Itu kan bagian dari pembukaan. Sekarang bagaimana isinya? Saya sudah berpikir bagaimana hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Ya, bagus. Jadi semua selesai. Jadi begini hasilnya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka menyetujui isi naskah ini? Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 pagi, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Bagaimana, Bung? Apakah naskahnya sudah selesai? Ya, sudah selesai, Bu. Ini naskahnya. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas,
Siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan bentukan lembaga Jepang. Kemarin kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat lain untuk soal persoalan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin saat ini? Dan ketika Amerika sedang mendatangani deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari yang lain. Jadi, bagaimana, Bung? Karena ini jasa-jasanya orang Indonesia. Bagaimana kalau atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Oke, tolong tolong kau jaga baik-baik simpan baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 pagi. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, mari saksikan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 jam 10 pagi. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan lancar. Terima kasih Bu telah menemani hari-hari saya yang penuh dengan tekanan ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Ya sudah, Bu, bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Bu tidak punya kain Pak, kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, Ibu buatkan bendera sesederhana mungkin. Yang penting, kita sudah berusaha untuk membuatkannya. Baiklah, Pak, dan Ibu punya ide. Bagaimana kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih? Bagaimana? Ini yang bagus. Ya, Sangsaka. Seperti namanya, Sangsaka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Mau apa dulu sekarang ini hasilnya? Apa jangan proklamasi dulu? Saya nggak bisa. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Trimurti, tolong kamu kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awalnya jayanya bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Suhud Latif. Kalian jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya yang semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap,
Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Kita jauh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuda-pemuda rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan memusyawaratan itu kata-kata. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Kemudian dikibarkanlah bendera sangsaka merah putih, diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut.